Pemirsa, pemerintah Israel mengumumkan paket bantuan bagi Palestina yang antara lain mencakup pinjaman 120 juta dolar dan 16.000 izin kerja Israel bagi warga Palestina. Tapi di kota Ramallah di tepi barat, beberapa pengamat Palestina menanggapi langkah Israel ini dengan skeptis. Ramallah mestinya menjadi ibu kota keuangan negara Palestina baru. Tapi 25 tahun setelah perjanjian damai Oslo antara Palestina dan Israel, harapan akan sebuah negara merdeka telah koyak seperti bendera yang berkibar di atas pusat bisnis di Ramallah ini. Dalam upaya mendukung ekonomi Palestina tanpa memasuki perundingan politik, Israel belum lama ini mengumumkan apa yang disebutnya sebagai isyarat niat baik, termasuk perluasan zona penangkapan ikan Gaza, membolehkan bahan bangunan untuk rekonstruksi masuk ke Gaza, dan memberi pinjaman 120 juta dolar kepada otoritas Palestina. Tapi menurut sejumlah ekonom dan pebisnis Palestina, gerakan ekonomi Israel ini tidaklah cukup. These are not, favors. These are not, as they might be being sold as confidence-building measures, but these are rights which Israel is restituting to the people of Gaza. Sebagian besar inisiatif ekonomi Israel itu diumumkan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas, yang merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama dalam 10 tahun. That meeting will leave what we call economic impact, but not lasting, not sustainable, simply because these steps, without relying on what we call political settlement, just and fair political settlements, will not last, because soon we will probably go back to square number one, or even zero, and go back to clashes with Israel again and disputes. Prediksi Nasser tentang bentrokan baru menjadi kenyataan akhir pekan lalu ketika Hamas menembakkan roket ke Israel Selatan dan Israel membalasnya dengan serangan udara. Menurut sejumlah analis Israel, langkah ekonomi ini bukan solusi jangka panjang. This is not the historic breakthrough that people sometimes think is deliverable here if only one of the sides would do this or that. That's not any of this. There's no such pretension on either side of these dynamics. However, in terms of atmospherics, these are going to matter. Seperti pihak Palestina, Israel juga mengingatkan jangan ada harapan yang terlalu berlebihan. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pertemuannya dengan Presiden Biden belum lama ini menjelaskan bahwa pemerintahnya yang mencakup partai-partai politik dari berbagai spektrum tidak akan menyetujui konsesi politik besar kepada Palestina selain langkah ekonomi ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.